Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Murti Astuti di channel Pendidikan dan Kajian Kitab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita bisa mengaji bersama dalam kitab fikih, yaitu kitab Safinatun Najah. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang syarat-syarat wudhu. Sebelum kita mulai bersama, marilah kita baca basmalah. Mudah-mudahan belajar bersama kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun. Hadza utawi iki, iku faslun fasal suwiji. Syurutul wudu'i, utawi piro-piro syarate wudu. Iku syaratun ono 10. Endi rupane 10? Al-islamu siji Islam. Wat tamyizu lan kaping pindhone tamyiz. Wan naqa'u lan kaping telune suci anil haidi saking haid. Wan nifasi lan suci saking nifas. Wa amal lan kaping papate suci saking barang yamna'u kang nyegah apa ma usulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Wa alla yakuna lan kaping 5 yen to ora ana alal udwi ing atase anggota apa ma barang yughayyiru kang wahaken apa ma al ma'a ing banyu. Wal ilmu lan kaping 6 ngerti bi fardiyatihi kelawan fardune wudu. Wa alla yang taqidalan yen to ora nekodaken sapa wong fardhan ing fardhu siji min furudihi saking pira-pira fardune wudu. Ora den tekodaken sunatan ing sunat. Wal ma'u lan kaping 8 banyu atau huru kang suci. Waduhulul waqti lan kaping 9 manjing wektu. Wal muwalatu lan kaping 10 nuli-nuli lida imil hadasi kaduwe wong kang langgeng hadase. Faslun syurutul wudu'i. Pasal menerangkan tentang syarat-syarat wudu. Syurutul wudu'i 'asyaratun. Syarat-syaratnya wudu itu ada 10. Al-awwalu, yang pertama yaitu al-islamu. Syarat-syarat wudu ada 10. Yang pertama yaitu Islam. Wat tamyizu, kemudian yang nomor 2 yaitu tamyiz. Tamyiz adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bisa membedakan mana yang akan memberikan manfaat dan mana yang akan membawa madarat atau keburukan. Wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi. Kemudian syarat wudu yang nomor 3 yaitu suci dari haid dan nifas. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang bab haid dan nifas. Silahkan bagi yang belum melihat, belum menonton video sebelumnya,
video yang tentang haid dan nifas bisa dibuka kembali. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Kemudian yang keempat, syarat wudhu yang keempat yaitu suci dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Tidak boleh di anggota wudhu kita terdapat sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya seperti lilin. Lilin itu akan menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Jadi kalau mau berwudu di anggota wudu kita terdapat lilin, harus kita bersihkan terlebih dahulu lilin tersebut. Kemudian baru kita berwudu. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a. Kemudian syarat wudu yang nomor 5 yaitu wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah air dalam anggota wudhu kita. Tidak ada sesuatu yang merubah air. Contohnya minyak. Minyak itu bisa merubah air. Jadi kalau terdapat minyak di anggota wudhu kita, maka harus kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian syarat yang nomor 6, wal ilmu bi fardiyatihi. Mengetahui fardu-fardunya wudu. Bab menerangkan tentang syarat-syaratnya wudu. Syarat wudu yang nomor 6 yaitu tahu tentang fardunya wudu. Pasal sebelumnya sudah dijelaskan furudul wudu'i. Silahkan disimak kembali. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Kemudian syarat wudu yang nomor 7, wa alla ya'taqida, tidak meyakini fardan min furudihi sunnatan. Fardunya wudu, satu fardunya wudu dari beberapa fardu itu diyakini menjadi sunat. Wa alla ya'taqida, tidak boleh meyakini bahwa fardu-fardunya wudu itu adalah sunat. Wal ma'ut tahur. Kemudian syarat berikutnya yaitu menggunakan air yang suci. Air yang suci pun ada air yang suci mensucikan dan juga ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Dalam bab syurutul wudu'i, wal ma'ut tahur, yang harus dipakai adalah air yang suci dan mensucikan. Syarat wudu yang nomor 9, waduhulul wakti, masuk waktu sholat. Wudunya ketika sudah memasuki waktu sholat. Kemudian syarat yang terakhir yaitu wal muwalatu, nuli-nuli. Nuli-nuli, bahasanya nuli-nuli itu adalah terus menerus ketika anggota wudu sebelumnya masih basah. Itu yang dinamakan nuli-nuli. Nah, untuk syarat nomor 9 dan nomor 10, waduhulul wakti wal muwalatu, itu adalah lidaimil hadasi, khusus bagi orang-orang yang menanggung hadas. Seperti contoh orang yang beser atau sering kencing, sering pipis, itu berarti daimil hadas, orang yang menanggung hadas. Atau bisa juga contohnya mustahadoh, yaitu orang yang istihadoh. Istihadoh itu keluar darah yang sudah memenuhi syarat tapi di luar
masa haid itu yang dinamakan istihadah. Jadi untuk daimil hadas itu syarat wudu yang nomor 9 dan 10, yaitu dukhulul waqti wal muwalatu. Wudunya ketika sudah memasuki waktu sholat, karena dikhawatirkan akan hadas kembali jika wudunya sebelum memasuki waktu sholat. Bisa dipahami ya pasal tentang syurutul wudu'i. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian semua pahami dengan mudah. Kalau begitu kita lanjut pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Hadza utawi iki iku faslun fasal suci. Nawaqidul wudu'i utawi piro-piro kang ngrusak wudu, utawi piro-piro kang batalaken wudu, iku arba'atu asya'a, ono papat piro-piro perkara. Al awalu utawi kang awal iku al khariju barang kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Min kubulin bayane saking kubul, au duburin utawa dubur. Badal kharij rihun rupane rihun. Al kharij itu apa? Rihun podo ugo angin, au ghairuhu utawa liyane angin. Illal maniya kejaba mani. Asani utawi kang kaping pindhone iku zawalul ngaqli ilang akale, binau min sebab turu, au ghairihi utawa liyane turu. Illa nauma qaitin kejaba turune wong kang lungguh, mumakkinin kang netepaken maknadahu ing pelungguhane wong minal ardi saking bumi. Asali utawi kang kaping telune iku iltiqa'u basyaratai rajulin. Iku iltiqa'u basyaratai rajulin, tetemune kulit lorone wong lanang, wamra'atin lan wong wadon. Kabiro ini kang gede karone, ajnabiya ini tur kang liya karone. Min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Ar-rabi'u utawi kang kaping papate iku masu kubulil adami. Ar-rabi'u utawi kang kaping papate iku masu kubulil adami, ngepak kubule anak Adam, au halqati duburihi utawa bunder-bundere dubure anak Adam, bibabni rohati kelawan batine epek-epek, au butunil asabi'i utawa kelawan piro-piro batine piro-piro driji. Setelah tadi membahas syarat-syarat wudhu, kemudian kita akan belajar bersama sesuatu yang membatalkan wudhu atau sesuatu yang merusak wudhu. Nawaqidul wudhu'i arba'atun.
Yang merusak wudhu, yang membatalkan wudhu itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama yaitu al-khariju min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar dari salah satu jalan 2, yaitu jalan depan dan jalan belakang, dubur dan kubul. Itu sabilaini. Sesuatu yang keluar itu apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Rihun au ghairuhu, entah itu berupa angin. Angin itu kan tidak kelihatan, cuma kadang-kadang ketika ada yang pss, atau yang tet gitu kan, aromanya itu yang menyengat. Suara tanpa rupa, itu rihun. Atau bisa juga ghairuhu, atau liyane angin, rihun au ghairuhu. Nah, au ghairuhu itu yang seperti apa? Rihun itu sesuatu yang tidak tampak, au ghairuhu berarti sesuatu yang tampak. Seperti contohnya biar mudah seperti itu. Rihun au ghairuhu. Rihun itu adalah angin. Angin yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, yang keluar dari sabilaini itu dinamakan kentut. Itu membatalkan wudhu. Jadi jika keluar angin dari sabilaini itu wudhunya batal. Meskipun tidak berbunyi, meskipun tidak atau tidak mendesis, tidak atau tidak tet gitu, itu tetap batal wudhunya, keluar angin. Ghairuhu atau selainnya angin juga tetap batal wudhunya. Yang penting keluar dari sabilaini, entah itu berupa angin atau berwujud barang, itu tetap membatalkan wudhu. Jadi sesuatu yang keluar dari kedua jalan atau salah satu sabilaini, entah itu ainan aurihan, entah itu berwujud atau hanya berupa angin, tohirun au najisan, entah itu berupa sesuatu yang najis ataupun yang suci, entah itu sesuatu yang basah ataupun yang kering, jika keluar dari sabilaini, min ahadis sabilaini, itu tetap membatalkan wudhu. Contohnya keluar angin tadi, atau keluar darah, sesuatu yang basah, sesuatu yang najis, ataupun juga bila keluar sesuatu yang suci dari salah satu jalan 2 tadi. Misalkan seseorang keluar batu dari dubur atau kerikil, itu kerikil kan barang yang suci, maka tetap membatalkan wudhu. Wudhunya tetap batal, wudhunya rusak. Jadi kalau mau sholat harus wudhu ulang. Nah, paham ya? Sesuatu yang keluar dari salah satu atau dari sabilaini itu membatalkan wudhu atau merusak wudhu, entah itu berupa angin atau berwujud sesuatu barang, entah itu barang yang suci ataupun najis, entah itu juga sesuatu yang basah maupun yang kering, tetap merusak wudhu, wudhunya batal. Illal mani, kecuali mani. Mani itu tidak membatalkan wudhu, tetapi yang keluar air mani wajib mandi besar. Sebelumnya sudah pernah dijelaskan, silahkan yang masih belum paham atau mau mengulang pelajaran tentang
Yang mewajibkan mandi bisa ditonton kembali di video sebelumnya. Yang membatalkan wudhu, kemudian yang nomor 2. Yang membatalkan wudhu, yang merusak wudhu nomor 2, asani zawalul ngaqli binaumin au ghairihi. Yang membatalkan wudhu nomor 2 yaitu zawalul ngaqli, hilang akal. Orang yang hilang akalnya itu wudhunya batal, ora sah. Nah, nek badhe salat nek wis ilang akale, entah itu disebabkan tidur, binaumin atau ghairihi, atau selainnya tidur. Selainnya tidur itu seperti contoh mabuk atau gila, sinting. Nah, itu kan hilang akalnya. Jadi orang yang hilang akal wudhunya batal, wudhunya rusak. Jadi orang yang tidur itu wudhunya batal, wudhunya rusak. Au ghairihi, atau selainnya tidur seperti mabuk. Orang yang mabuk itu berarti wudhunya batal, wudhunya rusak. Orang yang gila bisa juga. Illa nauma qa'idin mumakkinin maqnadahu minal ardi, kecuali, ada pengecualiannya, kecuali tidurnya seseorang yang menetapkan pantat ke atas lantai atau ke bumi. Jadi orang yang tidur, orang yang hilang akal, yaitu sebab tidur atau mabuk atau stres, gila atau setengahnya itu mimbaldi, itu wudhunya rusak, wudhunya batal, kecuali orang yang tidur yang menetapkan pantat, tempat duduknya, mengadahu itu pantat, ke atas lantai atau ke atas bumi. Jadi orang yang tidur atau orang yang mengantuk sambil duduk seperti ini, pantatnya tetap pantatnya tetap duduk rata di atas lantai, itu wudhunya tidak batal. Beda kalau tidur sambil duduk tapi bersandar, itu tidak boleh, berarti itu masuk kategori batal wudhunya. Kemudian yang membatalkan wudhu nomor 3, asalisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, bertemunya, bersentuhannya dua kulit, bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan, itu juga membatalkan wudhu, merusak wudhu. Syaratnya, ketentuannya yang seperti apa laki-laki dan perempuan ketika bersentuhan kok membatalkan wudhu? Kabiroini ajnabiyaini, yang sudah besar, yang sudah balik, dan juga ajnabiyaini, yang bukan mahramnya, itu membatalkan wudhu. Jadi kalau sama-sama anak kecil itu ya tidak batal wudhunya. Anak kecil kalau belum tamyiz juga tidak wajib wudhu kan, belum diwajibkan. Nah, yang di sini yang membatalkan wudhu yaitu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiroini ajnabiyani, yang sudah besar keduanya, yang sudah balik keduanya, ajnabiyani, dan juga bukan mahram di antara keduanya, itu membatalkan wudhu, wudhunya rusak. Atau bisa juga belum masanya, belum balik, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dengan syahwat,
itu juga merusak wudhu. Berarti wudhunya batal. Nah, bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan juga bukan mahram kok membatalkan wudhu itu yang seperti apa? Min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Jadi bertemu langsung antara kulit dan kulit. Itu yang membatalkan wudhu, itu yang merusak wudhu. Jika bersentuhan meskipun laki-laki dan perempuan, kabiro ini meskipun dua-duanya sudah balik, sudah dewasa, ajnabi ini meskipun dua-duanya bukan mahram, jika menggunakan hail, menggunakan penghalang, maka tidak membatalkan wudhu, tidak merusak wudhu. Contohnya, ketika bersalaman memakai sarung tangan, ada hailnya. Jadi kulit dan kulit tidak bersentuhan secara langsung. Itu berarti wudhunya tidak batal, wudhunya tidak rusak. Kemudian yang terakhir, yang membatalkan wudhu, yang merusak wudhu yang nomor 4, yaitu masukubulil adami, memegang, menyentuh atau gempok. Bahasa Jawanya itu gempok, demok. Demok itu demek. Nah, demek kubule anak Adam. Kubul itu jalan depan. Kubul itu jalan depan. Jadi menyentuh, menyinggol atau ngepok, demek kubul jalan depan, kubulnya Adam loh ya, anak Adam, manusia, itu membatalkan wudhu, merusak wudhu. Dengan ketentuan seperti apa? Nah, membatalkan wudhu ketika menyentuh, ketika menyinggol, ketika demek kubule anak Adam, kubul jalan depannya manusia, anak-anak, au halqoti duburihi, atau juga lubang dubur. Dubur itu anus ya, jalan belakang yang buat pup, yang buat keluar BAB itu kan ada lingkarannya itu. Nah, kalau di kitab itu bunder-bundere dubure anak Adam, dubur jalan belakang. Kalau menyentuh itu bunder-bundernya itu, bulat-bulatannya, dubur itu membatalkan wudhu. Bibat nirrohati au putun asobya, bibat nirrohati, yang batal jika menyentuh kubul atau dubur itu bila mana memakai bibat nirrohati. Bibat nirrohati itu batinnya epek-epek. Berarti misal kedua telapak tangan kita katupkan seperti ini, yang tidak kelihatan dari segala sisi itu dinamakan batin. Bibat nirrohati berarti telapak itu yang sini. Bibat nirrohati, bagian dalam telapak. Nih ya. Au butunul asobi', atau batinnya beberapa jari. Ini yang tidak kelihatan juga. Jadi bagian dalam. Ini bibat nirrohati, yang ini au butunul asobi', batinnya beberapa jari. Jika menyentuh
kubul anak Adam, kubul manusia, ataupun halqati duburihi, ataupun menyentuh bulat-bulatannya dubur, jalan yang untuk keluar untuk BAB itu, dengan bibat nirrohati au butunul asobi', ini dengan bagian dalam telapak tangan dan juga bagian dalam jari-jari, itu membatalkan wudhu. Beda dengan jika menyentuh atau ngepok, menyenggol sedikit dengan bagian zahirnya. Bagian zahir berarti bagian yang terlihat ketika kedua telapak tangan dikatupkan. Itu tidak membatalkan wudhu, tidak merusak wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari salah satu jalan 2, jalan depan maupun jalan belakang, kubul ataupun dubur, entah itu sesuatu yang suci ataupun najis, entah itu yang berupa atau hanya sifat seperti angin, entah itu barang yang basah ataupun yang kering, tetap membatalkan wudhu, kecuali keluarnya mani. Itu tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi besar, mandi wajib. Kemudian yang membatalkan wudhu nomor 2, yaitu hilang akal dengan sebab tidur ataupun selainnya tidur, seperti mabuk, gila, junun, gila, dan sebagainya. Kecuali tidurnya seseorang yang menetapkan pantatnya rata ke lantai, ke bumi, ke tanah. Kemudian yang nomor 3 yang membatalkan wudhu yaitu iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin. Bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar, kabiro ini, ajnabi ini, yang sudah balik dan juga bukan muhrim, itu membatalkan wudhu. Min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Jika bersentuhannya itu memakai penghalang jenis kain ataupun yang bisa menghalangi antara bertemunya kulit satu dan kulit satunya lagi, itu berarti tidak membatalkan wudhu, wudhunya tidak rusak. Kemudian yang terakhir yang membatalkan wudhu nomor 4 yaitu masuk kubulil adami, ngepok kubul anak Adam, menyentuh kubul anak manusia ataupun bulat-bulat bundar-bundarnya dubur, bibat nirrohati au butunul asobi', dengan bagian dalam telapak tangan ataupun bagian dalam jari-jari, itu membatalkan wudhu. Berbeda dengan ketika kita menyentuh ataupun memegang dengan bagian zahir, itu tidak membatalkan wudhu. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk kalian semua para pemirsa dimanapun berada. Buat kalian yang masih belum paham ataupun masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa tinggalkan komentar di bawah video berikut ini. Tak lupa juga saya pribadi, Murti Astuti, mohon dukungannya kepada pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang, makin bisa memberikan manfaat yang banyak untuk semua orang. Dengan cara like, komen, dan juga silahkan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.